Hai teman-teman, Assalamualaikum, salam sehat dan bahagia selalu. Kali ini saya membuat tas rajutan untuk HP dan berbentuk kodok. Selamat mengikuti. Siapkan alat dan bahannya. Saya gunakan benang dari Politik Onitsuga dan hooknya 6/0 dari Tulip. Buat slip knot. Lalu buat 5 chain. Masuk di chain pertama dan gabungkan dengan slip stitch. Lalu buat 3 chain. Masuk ke lingkaran ini dan buat 11 double crochet. Jumlahnya menjadi 12 double crochet ya. Satukan di chain ketiga yang awal dengan slip stitch. Baris kedua buat 3 chain. Masuk di lubang yang sama, tambahkan 1 double crochet. Lalu masuk ke 11 stitch berikutnya, buat 2 double crochet di dalam satu lubang, atau double crochet increase atau double crochet INC. Baris kedua jumlahnya 24 double crochet, satukan dengan slip stitch. Baris ketiga buat 3 chain, lalu masuk di setiap stitchnya buat 1 double crochet. Jadi jumlahnya sama seperti baris kedua, yaitu ada 24 double crochet. Satukan di chain ketiga yang awal dengan slip stitch. Baris 4 buat 3 chain. Masuk ke stitch berikutnya buat double crochet INC. Lalu buat 1 double crochet dan double crochet INC 11 kali. Baris keempat jumlahnya 36 double crochet, satukan dengan slip stitch. Baris kelima buat 3 chain, lalu buat 1 double crochet di setiap stitchnya. Jumlahnya sama ya, ada 36 double crochet, satukan dengan slip stitch. Baris ke-7 buat 3 chain, buat lagi double crochet di setiap stitchnya. Setelah selesai, satukan dengan slip stitch. Baris ke-7 buat 1 chain, lalu buat twist single crochet di setiap stitchnya ini.
Setelah selesai, sisakan benang agak panjang dan putus dengan korek, kemudian dirapikan. Sekarang kita buat bagian yang kedua. Untuk badannya buat slip knot, lalu buat 20 chain. Lewati 3 chain dari ujung, masuk di chain keempat dan buat 2 double crochet di lubang yang sama. Lalu masuk ke 15 stitch berikutnya, buat 15 double crochet. Lalu masuk di chain yang paling ujung, diisi dengan 3 double crochet di lubang yang sama. Masuk ke sisi sebelahnya, buat lagi 15 double crochet. Kalau dihitung semua, totalnya ada 36 double crochet ya. Satukan di chain ketiga yang awal dengan slip stitch. Baris kedua buat 3 chain, lalu buat double crochet di setiap stitchnya. Jumlahnya sama ya, ada 36 double crochet, satukan dengan slip stitch. Untuk baris ketiga dan baris berikutnya caranya juga sama, buat 3 chain lalu buat double crochet di setiap stitchnya, diakhiri dengan slip stitch. Lanjutkan seperti itu sampai mendapat 13 baris. Selesai baris 13, lanjut baris 14, buat 1 chain lalu buat 1 single crochet di setiap stitchnya. Akhiri dengan slip stitch, lalu putus benangnya dengan korek, rapikan sisa benangnya. Lalu gabungkan bagian pertama dan bagian kedua. Saya gabungkan dari belakang seperti ini. Ini tinggal dijahit seperti biasa ya. Jahit sebanyak 18 kali.
Jadi di bagian depan tersisa 18 stitch. Nah, kalau sudah selesai, rapikan sisa benangnya. Sekarang kita buat kaki-kakinya, buat magic ring, lalu buat 1 chain dan 6 single crochet di dalam magic ring. Tarik benang yang pendek dan eratkan, langsung satukan di single crochet yang awal dan buat 2 single crochet di lubang yang sama atau single crochet increase atau single crochet INC. Beri penanda untuk awalannya, lalu buat single crochet INC 5 kali lagi. Baris kedua jumlahnya menjadi 12 single crochet, langsung gabungkan. Untuk baris ketiga buat 12 single crochet. Baris keempat juga sama, buat single crochet di setiap stitchnya atau buat 12 single crochet. Untuk baris kelima kita buat baris decrease. Caranya seperti ini, masuk di bagian front loop, buat single crochet tidak selesai, lalu masuk ke stitch berikutnya, buat single crochet tidak selesai, dijadikan satu. Jadi single crochet yang pertama masuk di bagian front loop, yang kedua masuk di stitchnya, lalu dijadikan satu. Buat 2 single crochet tidak selesai dijadikan satu atau single crochet decrease seperti ini ya. Ulangi 3 kali lagi. Setelah selesai, sisakan benang agak panjang lalu diputus dengan korek. Isi dengan dakron bagian dalamnya. Lalu masukkan sisa benang ke jarum tapestry dan buat jahit jelujur, kemudian ditarik supaya bagian atasnya ini tertutup dengan rapat. Kait benangnya ke dalam dan rapikan sisa benangnya. Lalu buat lagi 3 bagian yang sama seperti ini. Untuk pola mata, caranya sama seperti membuat pola kaki di baris 1, 2, dan 3, lalu sisakan benang agak panjang dan diputus dengan korek. Lalu buat lagi 1 bagian dengan warna putih, caranya seperti baris 1 dan baris kedua, kemudian digabungkan dengan lem atau bisa dijahit ya, disesuaikan dengan yang kalian inginkan. Untuk membuat talinya saya gunakan 2 helai benang sekaligus, caranya seperti di video ini. Untuk talinya ini saya buat sebanyak 3 bagian. Tali yang panjang saya buat kurang lebih 100 cm. Untuk tali yang pendek saya buat 2 bagian sepanjang kurang lebih 21 cm.
Setelah panjangnya sesuai, buat satu chain, lalu putus benangnya dengan korek, rapikan sisa benangnya. Untuk kakinya ini langsung saya gabungkan ya. Caranya seperti ini, satukan sisa benangnya, kemudian ikat yang kuat dan rapikan sisa benangnya ke dalam kakinya. Pasang satu kaki terlebih dahulu, lalu masukkan talinya ini ke dalam badan tasnya dan pasang lagi kaki yang satunya. Caranya sama seperti tadi. Lalu satukan kedua matanya menggunakan jarum tapestri. Untuk memasang talinya, ikuti caranya seperti di video ini. Untuk membuat kantongnya, ini caranya sama seperti membuat pola kepala dari baris 1 dan baris kedua. Untuk baris ketiganya, saya ganti dengan warna krem. Ambil benang yang sudah dibuat slip knot, lalu buat 3 chain. Masuk stitch berikutnya, buat double crochet increase atau double crochet INC. Ulangi membuat 1 double crochet dan double crochet INC 11 kali lagi. Setelah selesai, akhiri dengan slip stitch. Setelah selesai, sisakan benang agak panjang lalu putus dengan korek. Hitung dari bagian slip stitch sebanyak 12 stitch, beri penanda. Kemudian satukan ke bagian badan rajutannya tadi dengan jarum tapestri. Dan sekarang tas rajutannya sudah jadi. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga suka dan bermanfaat.